Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dengan channel Mengerti Ekonomi. Kita akan membahas soal SIMA UI tahun 2016, soal ekonomi dari nomor 1 sampai dengan nomor 15. Kita mulai dari nomor 1. Jika harga beras naik dari 15.000 per kilo menjadi 20.000 per kilo, yang mengakibatkan perubahan jumlah beras yang diminta dari 200 ton menjadi 150 ton. Permintaan beras bersifat Oke, ini adalah materi elastisitas, materi yang sering banget keluar di situ ya. Elastisitas harga permintaan atau penawaran ini kan mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan akibat perubahan harga barang tersebut ya. Jadi rumus elastisitas bisa dirumuskan E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P atau E sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q per delta P. Dari data tersebut untuk P1-nya nanti adalah 15.000 ya. Kemudian P2-nya naik dari 15.000 ke 20.000, berarti P2-nya 20.000. Q1-nya adalah 200 ton, turun menjadi 150. Oke, di sini delta P-nya adalah selisihnya 20.000 dikurangi 15.000 adalah delta P-nya 5.000. Delta Q-nya adalah 150 dikurangi 200 adalah negatif 50. Kita masukkan angkanya E sama dengan P1 per Q1, berarti 15.000 per 200 gitu. Dikali delta Q per delta P berarti min 50 per 5.000. Kita sederhanakan 5.000 ini kita coret ya, jadi bagi 1, 5.000 jadi 1, 15.000 dibagi 5.000 kan 3. Jadi 3 kali min 50 adalah min 150 per 200. E-nya berarti adalah negatif 0,75. Nah, elastisitas negatif 0,75 ini, elastisitas harga permintaan menunjukkan ini adalah permintaan. Tanda negatif itu menunjukkan ini adalah permintaan ya. Kalau penawaran langsung positif. Tapi karena kita akan mengukur suatu derajat atau koefisien untuk elastisitas ini adalah tingkat kepekaannya sejauh mana, maka negatif ini nanti diabaikan. Jadi E-nya adalah jadi 0,75. 0,75 adalah inelastis ya, karena E-nya kurang dari 1. Nomor 1 jadi jawabannya adalah yang B. Bagi kamu yang mungkin istilahnya belum begitu mendalami elastisitas, padahal ini adalah materi yang sering banget keluar, kamu bisa lihat di kolom deskripsi di channel ini juga, kamu bisa dalami materi elastisitas lebih detail. Dan juga untuk soal-soal yang lain, nanti saya sertakan semuanya untuk linknya ya, supaya kamu nanti lebih detail. Karena SIMA UI kan sebentar lagi. Oke, nomor 2 kita lihat. Arman memperoleh tambahan uang saku menjadi 500.000 per bulan. Ketika Arman menjadi juara di sekolahnya dengan uang sakunya yang baru tersebut ceteris paribus, ini berarti tingkat pendapatan Arman naik kan begitu ya. Ketika tingkat pendapatannya naik, pilihan konsumsi Arman menjadi lebih banyak. Tidak ada pengaruhnya. Ya, apakah pendapatan naik, pilihan konsumsi Arman jadi lebih banyak kan tidak? Ya, tidak dipengaruhi oleh pendapatan Arman. Pilihan konsumsi mungkin sudah banyak meskipun pendapatan Arman sedikit kan itu. Tapi kalau kaitannya sama jumlah barang yang bisa dibeli oleh Arman, nah itu nanti berpengaruh ya. Yang kedua adalah garis anggaran Arman bergeser ke kiri. Oke, garis anggaran atau budget line itu adalah garis yang menunjukkan kombinasi dua barang yang bisa dibeli pada tingkat anggaran tertentu yang sama. Ketika pendapatannya naik, itu kan berarti barang yang bisa dibeli, dua barang ini bisa semakin banyak. Maka nanti budget line atau garis anggarannya harusnya geser ke kanan. Karena ketika pendapatannya naik, maka jumlah barang yang bisa dibeli juga semakin banyak. Kalau ini geser ke kiri berarti salah. Yang C, lebih banyak jumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh Arman. Nah, ini betul sekali. Ketika pendapatannya naik, maka barang yang bisa dibeli Arman bisa semakin banyak. Jadi, nomor 2 jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai biaya produksi, kecuali ini materi yang sering juga keluar ya, saya gambarkan langsung dalam kurvanya. Untuk yang pertama di konsep biaya rata-rata, kemudian yang kedua adalah konsep biaya total nanti. Oke, kamu juga harus familiar mengubah kalimat dalam soal itu nanti jadi satu simbol ya, misalnya biaya total. Biaya total itu adalah total cost bahasa Inggrisnya, maka singkatnya adalah TC. Anda harus familiar ini supaya kamu bisa langsung cepat ngerjainnya ya. Biaya total adalah total cost, berarti disingkat adalah TC. Nah, TC ini adalah bertambah apabila output produksinya bertambah. Kita lihat di sini TC-nya adalah bertambah ketika Q-nya semakin bertambah juga, betul ya. Biaya total akan semakin naik ketika jumlah produksinya semakin banyak, betul. Berhubung ini benar, ya nggak dipilih karena di soal ada kata-kata kecuali.
Jadi justru kita akan milih yang salah ini ya. Yang salah malah jadi benar di sini karena ada kata kecualinya. Oke, TC bisa dirumuskan adalah total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Dalam jangka pendek, biaya itu ada dua, ada biaya tetap, fixed cost atau total fixed cost, dan biaya variable atau variable cost ya. Berarti untuk nomor C, opsi C itu nanti juga benar. Ya, karena ini benar maka C tidak dipilih. Yang kedua, biaya marginal atau marginal cost. Awalnya turun, ya kemudian akan naik. Oke, marginal cost berarti disingkat MC ya. Kita lihat MC yang ini. MC awalnya turun, kemudian naik. Betul. Ya, berhubung betul, maka tidak dipilih ya. Oke, yang C jelas sudah tidak dipilih. Yang D, biaya variabel, berarti variable cost atau VC. Merupakan biaya yang berubah saat outputnya berubah. VC itu berubah ketika H-nya berubah. Ya, kalau berubah semakin ke kanan semakin banyak, berarti VC-nya, mana VC yang ini ya, semakin banyak juga. Berarti ini juga betul. Yang salah berarti yang E nanti harusnya ya. Kita lihat di sini biaya tetap rata-rata. Nah, ini apa nih kalau bahasa Inggrisnya? Biaya tetap rata-rata berarti average tetap adalah fix, biaya adalah cost. Ya, berarti average fixed cost atau disingkat adalah apa? AFC. Nah, average ya fixed cost. Anda harus familiar ini supaya bisa cepat ya. AFC dirumuskan adalah FC per H. Nah, AFC kalimatnya di sini jawabannya E akan terus bertambah seiring dengan pertambahan output. Kita lihat AFC itu kalau H-nya semakin banyak justru semakin menurun. Berarti jawaban E adalah salah. Harusnya akan terus menurun atau akan terus berkurang. Karena rumus FC itu kan AFC sama dengan FC per H. Nah, H kalau ke kanan itu kan semakin banyak. Sedangkan fixed cost kan tetap. Maka kalau dicari rata-ratanya semakin kecil. Ya, karena yang dibagi semakin banyak sedangkan fixed cost-nya biaya yang dibagi itu tetap ya akan semakin menurun. Berarti ini justru yang salah adalah jawaban yang E, maka jawabannya ya E kan gitu kan. Oke, karena kecuali ya. Oke, kita lanjut untuk nomor 4. Manakah di antara grafik di atas yang menunjukkan upaya perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dalam memaksimalkan keuntungan? Oke. Di pasar persaingan sempurna atau pasar yang persaingan tidak sempurna untuk memaksimalkan keuntungan adalah MR sama dengan MC. Ya, di sini ada MR sama dengan MC. Ini jelas banget kalau dari data dari A sampai E yang ada MR sama dengan MC itu adalah yang A kebetulan ya. Yang A. Dan untuk pasar persaingan tidak sempurna memang kurvanya berbentuk seperti yang A tadi, bahwa kurva MR di bawahnya kurva D. Ya, jadi seperti ini. Nah, di sini ya, jadi laba maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Ya, di titik ini ya. Yang hijau dan merah ini pertemuan ini adalah laba maksimum. Dan pasar persaingan tidak sempurna semacam ini. Kalau nanti pasar persaingan monopolistik memang lebih landai. Ya, karena pasar persaingan monopolistik itu kurva permintaannya adalah sangat landai. Berarti ini jelas banget nomor 4 jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat adalah sebagai berikut. Kecuali pendapatan rumah tangga, betul sekali ini mempengaruhi tingkat konsumsi kan gitu. Ketika pendapatannya semakin rendah kan berarti konsumsinya relatif lebih sedikit. Ya, berhubung ini benar, nggak dipilih karena ada kata kecualinya. Tingkat bunga itu bisa mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Ketika suku bunganya rendah, maka orang akan berinvestasi kan gitu. Ya, kalau orang berinvestasi berarti banyak uang yang beredar, maka konsumsi masyarakat juga akan semakin bertambah. Ini juga betul. Karena ini betul, ya nggak dipilih karena ada kata kecuali. Ekspektasi masa depan ini juga akan mempengaruhi konsumsi masyarakat. Ya, jadi hadapan di waktu yang akan datang, misalnya ketika satu produk dibutuhkan banget, misalnya, wah itu tingkat konsumsinya akan semakin tinggi kan itu. Tersedianya program dana pensiun ini juga akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Ya, struktur pasar tidak mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat karena struktur pasar apapun kan ya konsumsinya kan sama saja. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 6, kebijakan fiskal kontraktif yang diimplementasikan oleh pemerintah akan menyebabkan perubahan pada keseimbangan perekonomian yang ditunjukkan oleh perubahan. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah di mana pemerintah akan mengurangi pengeluaran pemerintah ya dan atau juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Ini berarti dampaknya ada terhadap permintaan masyarakat ya, permintaan secara agregat ya, yang bertujuan untuk menurunkan tingkat permintaan agregat di dalam perekonomian. Jadi ini permintaan agregatnya semakin menurun. Nah, ini misalnya di sini agregat demand-nya ya akan menurun karena adanya pengurangan pengeluaran belanja pemerintah. Oke, nomor 6 jadi jawabannya adalah yang A ya.
Nomor 7, kemampuan masyarakat suatu negara dapat dilihat berdasarkan pendapatan per kapitanya pastinya kan itu. Oke, pendapatan yang diterima setiap penduduk. Nah, nomor 7 jawabannya adalah yang A ya. Oke, nomor 8 kita lihat. Perusahaan Naruto merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa advertising periklanan. Pada tanggal 1 Desember 2015, perusahaan menerima iklan yang akan ditayangkan pada setiap minggu yaitu tanggal 10, tanggal 17, 24, 31 Desember 2015. Ini di tahun 2015. Kemudian sisa 2 tanggal lagi adalah tanggal 3 sama 10 Januari di tahun berikutnya sebesar 48 juta. Ini perusahaannya Naruto ya, ini berarti menerima pembayaran iklan gitu kan, menerima iklan yang akan ditayangkan. Berarti dia mencatatnya adalah menerima iklan diterima di muka. Ya, kalau kita lihat di jawaban A sampai ini kan analisisnya terhadap pendapatan iklannya gitu kan. Berarti di sini kalau misalnya kita catat sebagai utang ya itu, maka akunnya adalah nanti sebagai iklan diterima di muka atau pendapatan iklan diterima di muka. Ini adalah nilainya 48 juta untuk 6 kali tayang kan gitu. Jadi per tayangnya nanti kalau dihitung adalah 8 juta ya. Jadi 48 juta dibagi 6 kali tayang. Oke, kemudian kita analisis tanggal tayangnya di selama bulan Desember itu adalah tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24, tanggal 31 Desember kan gitu. Ya, kemudian untuk tanggal 3 dan 10 itu sudah melewati tahun selanjutnya kan. Jadi nanti misalnya untuk Desember 2015 itu nanti akan sudah tayangnya adalah sudah 4 kali kan gitu kan. Jadi 4 kali sudah tayang. Jadi iklan 4 kali sudah tayang. Kalau sudah tayang berarti perusahaan sudah nggak punya utang gitu. Ya, jadi iklan diterima di muka itu utang kan gitu ya. Kalau iklan sudah tayang 4 kali berarti nanti bisa diartikan bahwa iklan tersebut ya, iklan diterima di muka itu berkurang sebanyak berapa ya, dari 4 kali 8 jutanya yaitu 32 juta. Sehingga saldo iklan diterima di mukanya itu nanti akan tidak lagi 48 juta kan itu kan, karena berkurang 32 juta. Dan ini 4 kali tayang, karena sudah tayang maka sudah benar-benar bisa diakui sebagai apa? Pendapatan, karena memang sudah tayang, nggak utang lagi kan gitu. Kalau iklan diterima di muka kan berarti utang. Jadi, utang untuk menayangkan iklan kan itu logikanya. Nah, karena ini sudah tayang 4 kali berarti sudah sah benar-benar menjadi apa? Pendapatan. Jadi iklan diterima di mukanya berkurang 32 juta sehingga nanti iklan diterima di mukanya ini masih 16 juta, yaitu dari 48 juta dikurangi 32 juta. Utang perusahaan Naruto tinggal 16 juta aja ya, karena sudah berkurang 32 juta. Jadi 48 juta dikurangi 32 juta adalah 16 juta. Kemudian ada kalimat jika saldo akun iklan dibayar di muka menunjukkan saldo 24 juta. Seharusnya kalau akunnya menggunakan akun iklan diterima di muka, karena ini kan perusahaan Naruto kan gitu ya. Kalau menggunakan akun iklan dibayar di muka itu kan berarti perusahaan yang memasang iklan di tempatnya Naruto, yang bayar iklan kan mereka. Ya. Jadi mereka mencatatnya iklan dibayar di muka. Kalau perusahaan Naruto kan mencatatnya harusnya kan iklan diterima di muka kan gitu. Ya, seandainya di sini menggunakan kata-kata akun iklan diterima di muka, ya menunjukkan saldo 24 juta, ini kan berarti yang belum ditayangkan kan itu. Yang belum ditayangkan kan hanya 16 juta. Ya, tidak 24 juta, berarti ini saldo ini adalah salah. Ya, jadi kalau dia menulisnya benar karena pendapatan iklan tanggal 31 Desember tidak perlu dicatat, tidak bisa karena kan masih dalam satu tahun itu kan. Terakhir pembuatan sudah penyesuaian kan tanggal 31 Desember. Nah, kalau sudah tayang tanggal 31 ya berarti bisa diakui sebagai pendapatan. Maka jawabannya adalah salah ya, karena pendapatan iklan tanggal 31 Desember sudah harus diakui. Kalau saldonya masih 24 juta itu kan berarti artinya masih ada 8 juta ya sisa yang dianggap belum tayang kan gitu. Berarti ini adalah jawabannya salah ya. Jadi salah karena pendapatan iklan tanggal 31 Desember sudah harus diakui. Oke, nomor 8 jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 9. Perusahaan dagang pelangi akan menyusun laporan keuangan sehingga membutuhkan informasi mengenai saldo persediaan. Anda sebagai staf akuntansi melihat neraca saldo sebelum penyesuaian pelangi pada 31 Desember 2015. Angka terdapat saldo sebagai berikut. Ada persediaan sebesar 20 juta, penjualan 70 juta, pembelian 60 juta, retur pembelian 2 juta, diskon pembelian 1 juta,
biaya transportasi pembelian adalah 8 juta. Berdasarkan data yang ditemukan, nilai persediaan akhirnya. Oke, Anda bisa menghitung nilai persediaan akhirnya adalah nanti dengan menyisihkan ya antara barang yang sudah berhasil dijual atau HPP-nya dengan barang yang tersedia untuk dijual. Oke, kita cari dulu untuk barang yang tersedia untuk dijual itu ada persediaan barang dagang awal, yaitu di sini datanya adalah 20 juta ya. Kemudian penjualan 70 juta ini nanti ya, karena kita akan nyari perhitungan HPP dulu ya. Kemudian pembelian 60 juta. Oke, kemudian retur pembelian 2 juta, berarti nanti sifatnya sedang mengurang ya. Nah, saya gambarkan aja langsung datanya pembelian 60 juta ya. Kemudian retur pembelian ini mengurangi pembelian ya, minus 2 juta. Biaya transportasi ini adalah menambah pembelian ya, 8 juta. Biaya transportasinya, kemudian diskon pembeliannya adalah mengurangi pembelian, yaitu 1 juta. Sehingga pembelian bersihnya adalah 68 dikurangi dengan 3 juta. Ya, jadi pembelian bersihnya adalah hanya 65 juta. Ini adalah ditambahkan, jadi ketika ditambahkan maka dinamakan adalah barang yang tersedia untuk dijual. Yaitu ada barang dagang awal yang belum laku, yaitu 20 juta, sama pembelian bersih yang baru ya, 65 juta, maka nanti barang yang tersedia dijual adalah 85 juta. Nah, kemudian kalau ingin mengetahui berapakah nilai persediaan barang akhirnya, harus diketahui HPP-nya berapa kan gitu. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Nah, kebetulan di sini menggunakan nama akun penjualan, bukan harga pokok penjualan, berarti ini berbeda ya. Ya, kalau seandainya nih, kalau saya menggunakan seandainya nih ya, yang penjualan 70 juta itu saya anggap harga pokok penjualan, ya, maka nanti akan ketemu itu nanti berapa sih persediaan barang akhirnya kan gitu. Jadi kalau toko itu memiliki, atau perusahaan itu memiliki nilai barang dagang 85 juta, kemudian ternyata ketika dijual, ya nilai HPP-nya adalah dianggap ya, saya anggap adalah 70 juta. Maka ini nanti ketemu persediaan barang akhirnya adalah berapa? 15 juta. Tapi di sini dia menggunakan dalam soal ini ya, ini menggunakan nama akun penjualan, bukan nama akun harga pokok penjualan, maka tidak boleh di sini. Maka saya katakan pakai kata-kata andai. Kalau andai dengan HPP maka ketemu, yaitu jawabannya adalah B, 15 juta. Loh, HPP sama penjualan itu beda po? Ya beda. HPP itu harga pokok penjualan. Nah, kalau penjualan nanti kalau secara posisi dalam laporan laba rugi perusahaan dagang kan nanti di atas di sini. Ya, berbeda antara penjualan sama harga pokok penjualan. Kalau penjualan itu sudah harga jual sudah dengan untungnya. Kalau HPP atau harga pokok penjualan itu adalah nilai barang yang sudah berhasil dijual, tapi ini nilai barang yang belum ada keuntungannya. Ya, contoh misalnya begini, kamu beli air mineral 5.000 gitu ya. Katakanlah dijual dengan harga 5.000. Nah, itu berarti penjualannya 5.000. Lah, kalau tahu HPP-nya berapa, yang tahu yang punya toko itu, dia tinggal ngambil labanya berapa, katakanlah labanya 2.000. Ya, berarti 5.000 dikurangi 2.000, berarti HPP-nya 3.000. HPP itu adalah nilai barang yang sudah berhasil dijual, ya, tapi belum ada keuntungannya. Jadi berbeda antara penjualan sama apa? Harga pokok penjualan. Nah, penjualan nanti posnya di sini. Jadi kalau penjualan dikurangi dengan HPP, itu nanti ketemu laba kotor. Ya, masih laba kotor. Ya, tadi kan air mineral tadi 5.000 kan, terus HPP-nya 3.000, berarti labanya adalah 2.000 kan gitu. Logikanya begitu. Jadi di sini jawabannya adalah ya, kalau ini kan dia menggunakan kata-kata penjualan, maka tidak bisa diperoleh dari informasi di atas. Ya, jawabannya adalah yang apa? Yang E. Ya, kecuali kalau di soal ini menggunakan kata-kata harga pokok penjualan 70 juta. Ya, maka ada jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Ya, jadi ini adalah yang E karena saya berpedoman dalam soal tidak menggunakan kata-kata harga pokok penjualan. Karena harga pokok penjualan dengan penjualan itu berbeda ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 10. Kenaikan pendapatan konsumen akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Betul ya? Jadi pendapatan konsumen, kurva permintaan akan bergeser ke kanan karena jumlah barang yang diminta akan semakin banyak. Sebab faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan ke kanan adalah penurunan harga barang itu sendiri dan kenaikan pendapatan konsumen. Ya, kalau pendapatan konsumen sih betul tadi ya, tapi kalau penurunan harga barang itu sendiri, ini nanti tidak akan menggeser kurva, tapi akan menggerakkan kurva. Maka jawaban opsi yang 2 adalah salah ya, karena penurunan harga barang itu sendiri tidak akan menggeser, tapi akan menggerakkan. Benar dan salah jawabannya adalah yang C. Ya, perbedaan bergeser sama bergerak ya, kamu bisa ikuti linknya nanti kamu lihat di kolom deskripsi ya.
di materi permintaan, dibahas tuntas di sana ya. Oke, benar dan salah jawabannya adalah C. Nomor 11, industri semen terdiri atas beberapa perusahaan besar yang bersaing dengan sangat ketat melalui strategi non-harga seperti iklan untuk memasarkan produknya di pasar. Oke, betul ya. Jadi perusahaan semen di industri semen ini ya, ada beberapa perusahaan ya, sangat ketat persaingannya, strategi non-harga seperti iklan, pakai iklan gitu ya. Nah, sebab perusahaan semen bersifat oligopoli yang memiliki karakteristik jumlah pelaku pasar sedikit, hanya ada beberapa tadi ya, dan produk yang dihasilkan hampir serupa atau satu sama lain. Jadi benar, ini juga benar. Ya, maka untuk memenangkan persaingan itu adalah pakai iklan kan gitu. Maka ini jawaban nomor 11 ini adalah benar dan ada hubungan sebabnya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 12. Kasus gagal bayar transaksi saham PT Sekawan Inti Pratama Tbk merupakan salah satu contoh kasus yang menjadi tugasnya Otoritas Jasa Keuangan. Betul ya, untuk masalah-masalah keuangan di sini yang istilahnya tidak lagi, kalau dahulu kan untuk persoalan-persoalan keuangan ada di Bank Indonesia atau Bank Sentral ya. Ini adalah betul nomor 1. Opsi pertama adalah benar. Oke, opsi yang kedua, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan institusi keuangan non-bank merupakan tugas utama Bank Indonesia adalah salah ya, karena sekarang sudah dilimpahkan ke Otoritas Jasa Keuangan ya. Benar dan salah jawabannya adalah yang C. Nomor 13. Produsen akan memilih untuk menghasilkan output pada kondisi berikut. Produsen di dalam memutuskan untuk berproduksi itu berpedoman pada dua hal ya nanti ya. Jadi nanti bahwa ada yang disebut dengan syarat keharusan bahwa nanti isokuan untuk tingkat output yang dikendaki dan daya substitusi marginal antara kedua input itu harus diketahui karena nanti akan digunakan bahwa ketika nanti isokuan dan isokosnya bersinggungan itu adalah nanti titik di mana terjadi least cost combination, di mana di sini adalah efisiensi produksi ya. Nah, pilihan terbaik dari produsen untuk menghasilkan suatu produk. Berarti nomor 2 ini adalah benar ya. Jadi kurva isokos bersinggungan dengan kurva isokuan. Gambarnya adalah demikian. Nah, persinggungan antara isokuan dan isokos ini disebut dengan least cost combination, ya, di mana nanti produsen efisiensi produksi terjadi, gitu kan. Jadi nomor 2 adalah benar, ya. Kemudian di sini bahwa di titik ini terjadi persamaan antara perbandingan harga kedua faktor produksi ya dengan perbandingan marginal produknya di sini ya. Berarti marginal produk X1 per produk marginal X2 adalah sama dengan rasio antara harga dua input tersebut ya. Dari nomor 2 dan 4 adalah benar. Oke, 4 adalah benar. Untuk nomor 3, harga kedua faktor produksi pada kondisi yang paling murah. Di sini kalau hanya menunjukkan harga kedua input yang paling murah, ini belum menunjukkan ada nantinya jadi suatu persinggungan antara isokuan dan isokosnya. Karena nanti kalau dari harga dua input ini aja baru bisa dicari adalah isokosnya kan gitu. Jadi isokos itu kan menunjukkan adalah dua input yang bisa dibeli ya pada tingkat biaya yang sama oleh seorang produsen. Berarti belum bisa melihat untuk target produksinya sejauh mana. Ya itu nanti harus ada isokuannya juga. Maka nomor 3 dan nomor 1 juga tidak bisa dipilih ya. Berarti nomor 2 dan 4 jawabannya adalah yang C. Ya, karena dia memilih untuk menghasilkan output ya dalam kondisi 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 14, keseimbangan jangka panjang pasar persaingan sempurna terjadi pada saat kalau jangka panjang pasar persaingan sempurna adalah labanya laba normal ya atau laba nol. Ya, ini jawabannya adalah 4 saja. Keuntungan yang diperoleh perusahaan mencapai nilai maksimal ini berarti masih ada jangka pendek. Kalau jangka pendek itu masih ada produsen memperoleh laba di atas normal ya, itu belum jangka panjang. Nomor 1 salah ya, nomor 1 salah, 3 juga salah. Tidak ada perusahaan yang ingin keluar dari pasar persaingan sempurna itu ya, keluar masuk pasarnya itu banyak sekali kan itu. Perusahaan sudah mencapai kapasitas produksinya ya, ini juga tidak ya. Jadi jawabannya adalah 4 saja, yaitu yang D ya. Oke, nomor 15. Indonesia lebih unggul dalam produksi beras dibandingkan Jerman, namun Jerman lebih unggul dibandingkan Indonesia dalam produksi mobil. Kedua negara melakukan perdagangan internasional karena kedua negara tersebut mempunyai nah di sini teori keunggulan
mutlak dan komparatif ya dalam perdagangan internasional, yaitu nanti cirinya adalah begini untuk membedakannya. Kalau salah satu negara itu memiliki keunggulan tertentu, ya misalnya ini ya, ada Indonesia sama Jepang produksi beras dan elektronik ya. Indonesia unggul beras dan Jepang unggul elektronik, ini berarti ciri terjadi teori keunggulan mutlak atau absolute advantage ya. Sedangkan kalau misalnya kasus yang kedua, kalau suatu negara ini tidak memiliki keunggulan sama sekali, ya misalnya Vietnam begini kalah dengan Korea Selatan dalam hal produksi beras dan elektronik, maka tidak bisa terjadi perdagangan internasional dengan menggunakan teori keuntungan absolut atau keunggulan komparatif. Tidak bisa menggunakan keuntungan absolut atau keuntungan mutlak. Ya bisanya menggunakan keuntungan apa? Komparatif. David Ricardo ini ya. Untuk soal ini kan diantaranya ada Indonesia lebih unggul beras dibanding Jerman, tapi Jerman lebih unggul dibanding dalam produksi mobil, berarti ada salah satu unggul. Kalau salah satu unggul berarti apa? Keunggulan mutlak atau absolute advantage. Jadi nomor 15 jawabannya adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga sukses selalu ya.